harapan di Shine Rising Star untuk 2024 ke depannya? Yang pastinya dengan rilisnya lagu ini semoga saya sebagai teman bisa lebih konsisten lagi. Semoga lagu-lagu juga bisa diterima oleh masyarakat. Iya, tentunya dong. Kami Radis masuk di dalam kompetisi musik gue. Saat dunia muda kau pernah mengerti, jangan kau merasa lelah. Warnanya beda-beda, dinosaurus memang lucu. Bentuknya beda-beda, dinosaurus memang lucu. Giginya tajam-tajam, dinosaurus memang lucu. Aku suka sekali ada warna merah. Jauhnya ngantuk kayaknya. Kalau untuk yang ciptain lagunya sendiri siapa? Dari saya. Dari Mas Didi, dari Shine ya. Iya. Oke, udah boleh dong kasih sedikit masukan untuk Shine Rising Star di 2024 nanti ke depannya seperti apa dan mau gimana untuk Shine Rising Star ini? Udah oke sih sebenarnya ya, bagus banget. Terus maksudnya timnya juga selalu kasih update apa info semua bagus sih semuanya. Bagus ya, sukses terus, maju terus, lagu-lagunya sukses di pasaran semuanya untuk adik-adik semua juga. Oke, terima kasih Bunda Milva. Baik, sukses ya saya. Latihannya harus semangat lagi. Nanti dibikinin 10 lagu lagi sama Shine. Oke. Bintang-bintang Shine yang akan bersinar gitu. Jadi kita akan menggebrak kancah musik anak-anak dan juga musik-musik di Indonesia ini. Kita mulai dari awal gitu. Jadi kita akan buat konser ini sampai ke depannya sampai tahun ini semuanya kita akan isi dengan program-program dari Shine gitu. Dan inilah semua talent-talent kita di 2024. Nah, ini dari Bang Ray juga. Intinya semua yang ada di sini yang di Rising Star ini kedepannya akan memiliki beberapa materi lagu bahkan sampai album juga di luar dari kompilasi ini. Jadi tujuannya adalah dari start dari tahun 2024 ini sampai tahun-tahun berikutnya kita akan menciptakan sebuah karya yang berbeda. Jadi itu dari setiap masing-masing talent atau artisnya gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk menjaga musik itu tetap berkarakter dan berbeda. Ya semoga apa yang sudah dikerjakan dan talent dan artis yang ada di Shine Record ini semua akan berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di tahun ini dan tahun yang berikutnya. Amin. Terima kasih untuk media-media yang udah datang ya. Terima kasih. Mereka nanti tahun 2004 ini mereka tampil bersama atau sendiri atau ada schedule yang udah ditetapkan misalnya di media apa, di medsos atau di sebuah TV mainstream atau gimana? Di tahun ini sudah ada beberapa jadwal. Mungkin kita akan split, nggak semua bisa satu barengan. Jadi kita bagi segmen. Jadi ada yang di event yang A, ada di event yang B, gitu kan. Jadi kita mempunyai schedule itu event-eventnya udah berbeda-beda semua nanti gitu. Tapi untuk tahun ini kita udah start running, eventnya udah mulai start running. Gitu. Apakah juga ikut kompetisi nggak? Sepertinya iya akan karena kebetulan saya juga ada di label juga. Itu ada event generasi anak band. Nah rencananya tahun ini kita mau coba untuk lomba juga seperti band dan vokal juga gitu. Jadi itu akan terus di push terus gitu. Karena kan saya kan lihat kalau sekarang ini tuh untuk band-band baru tuh belum ada. Gitu. Nah penyanyi solo juga banyak yang udah mulai berkembang juga kan. Nah di sini tujuan kita adalah untuk tetap semakin berkembang lagi. Oke. Ya boleh saya tambahkan kalau untuk anak-anaknya kita ini yang untuk talent-talent yang kecil ini kita akan adakan acara di mall-mall untuk mereka mengisi acara dan juga kita akan bikin seperti festival juga gitu. Jadi tapi ini mereka adalah bintang-bintangnya untuk yang penyanyi-penyanyi utamanya gitu. Dan ini kita udah arrange untuk
di 2024 ini. Terima kasih. Ya, selamat ya untuk label ini sign dengan memperkenalkan 7 artis. Yang saya lihat biasanya label itu dia mempromosikan atau merilis 1 atau 2 talent dalam waktu mungkin 3 bulan gitu ya. Ini langsung di awal tahun langsung digebrak sekian banyak. Apa sih strateginya atau mungkin apa nggak repot nanti ngurusnya kan untuk promonya, tour dan lain-lain. Satu itu, kedua, apakah para talent ini nanti akan dibikin album khusus untuk mereka ya, album khusus dan bentuknya seperti apa atau fisik atau bagaimana, dan sekarang ini di platform apa ya nanti untuk bisa menikmatinya. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk apa namanya yang tadi Bapak bilang, strateginya memang kita sudah siapkan dari 2023. Jadi di 2023 itu kita pikirkan bagaimana untuk mereka tuh fokusnya ke kita jadinya. Jadi semuanya itu melihat ke kita supaya pada saat kita sudah dapat apa namanya sinar sorotannya, jadi kita gampang untuk menambah atau mungkin memberikan effort-effort yang lainnya gitu. Dan terus untuk album-albumnya mereka memang tergabung di beberapa seperti anak-anak ini masuk ke kompilasi bintang imut gitu, dan untuk yang dewasa-dewasa ini memang mereka bikin mini album gitu. Dan untuk kedepannya memang kita sudah siapkan sampai akhir 2024 ini segala kegiatannya kita sudah siapkan seperti tour di mall, terus nanti juga kita di akhir tahun kita akan bikin acara festival yang untuk mereka itu bisa untuk menggunakan lagu-lagu anak gitu, dan juga untuk para dewasa pun kita akan siapkan ke genre-genrenya masing-masing. Itu sih Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsudi dari Sinta. Ini ada 2 cowok ya. Namanya siapa? Wira sama satu lagi? Igo ya? Aku ya. Ya. Pertanyaan sama. Apa sih yang membuat kamu tertarik terjun di dunia musik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau lihat aku ini penampilannya nge-band banget gitu. Itu rencananya kamu jadi solois atau memang pengen nge-band lah? Ya. Kemudian untuk Wira, kamu sendiri mau solois atau mau nge-band? Mudah-mudahan kalau jalannya lancar lebih ke solois. Bisa cerita bahwa di solois itu sangat luar biasa Pak. Boleh dibilang penyanyi-penyanyi di Indonesia solois mulai dari Afgan, kemudian Rizky Febian dan yang lain-lainnya banyak sekali. Artinya kamu kenal penyanyi-penyanyi solois di Indonesia yang kamu kenal sampai deh? Banyak yang pastinya, banyak juga solois-solois yang udah pastinya sukses di dunia musik. Ya, semoga saya bisa ngikutin solois-solois yang ada di sini, musik-musik Indonesia di sini. Banyak Afgan, Fabian Sel, Mario Berklau. Semoga bisa ngikutin jejak mereka dan dengan versi saya sendiri. Gitu. Artinya kan bahwa pesaing kamu sangat luar biasa ya. Nah, kamu kenapa nggak nge-band aja gitu? Atau kamu kenapa solois gitu kan? Kemudian mereka itu menurut kamu para pesaing kamu atau bukan? Ibu juga nggak jawab gitu. Ya, makasih. Kalau menurut saya sih kenapa saya ini solo, cuman versinya itu versi band. Jadi kan either sekarang kan orang tuh rata-rata kan kebanyakan solois ya. Jadi saya mau keluarin solo, tapi versinya itu rasa band. Karena menurut saya itu solo udah terlalu banyak nih ya. Nah, sekarang kayaknya band lagi tuh mau naik ke 2024 gitu menurut saya. Karena kan rasa-rasa anak-anak yang dulu itu gimana sih lagu-lagu apa zaman-zaman dulu nih kangen juga gitu. Jadi saya mengeluarkan versi seperti itu. Artinya personil kamu nanti edisional semua? Iya, edisional gitu. Dan teman-teman lah istilahnya membantu saya dan sahabat-sahabat saya. Bisa cerita sedikit kenapa pemikiran seperti itu? Kalau saya sih gini sekarang, saya pikirkan kalau sekarang itu digital ya. Digital udah beda seperti zaman-zaman 2000, mungkin 2004, 2005. Kalau sekarang kan lebih ke arah konten. Dan kita tuh mikirnya kalau misalkan kita terlalu banyak makan orang juga kayaknya terlalu ribet gitu. Karena kan yang namanya band itu kan berarti pikiran kita berpecah-pecah, nggak cuma satu. Kalau ini kan
manualisasinya saya sama pengerja lagu paling itu aja sih. Jadi satu otak, nggak banyak otak lah, itu aja gitu sih. Jadi lebih enak gitu mengembangkan lagunya, itu aja sih sebenarnya. Biar tambahan dikit biar. Setuju apa yang dibilang brother saya Agoy, karena mungkin saya punya pengalaman dulu di band itu, saya rasa kurang membentuk chemistry dan saya lebih cocok untuk di solois dan bisa lebih mudah untuk isi settle diri sendiri sebenarnya gitu tuh. Maaf ya kalau mungkin saya berbicara apa adanya aja ya. Ya artinya buat kebaikan abang-abang semua, buat kebaikan anak-anak kita semua. Karena industri musik sama juga dengan industri perfilman. Kalau boleh jujur, izinkan saya mengatakan penuh tipu daya. Yang terkadang talenta yang berbakat akhirnya tersungkur, terpuruk karena memang tipu daya ada di mana-mana. Saya katakan, saya izin mengatakan apa adanya, karena saya juga berharap Anda semua tidak terpuruk karena tipu daya itu. Itulah dunia yang terjadi. Ya, jadi bukan cuma semangat, kemampuan, talenta, tetapi juga smart, membaca situasi, ya kan, membaca pasar. Karena itu penting sekali, karena banyak talent-talent yang ada di luar sana akhirnya harus pupus cita-citanya karena tidak pandai membaca situasi. Ya, itu saya sampaikan untuk kebaikan Anda semua. Kembali pada saya, mungkin bisa diuraikan kepada kita dari tadi kita agak kurang mengerti. Saya ini lebih kepada talent koordinator atau label atau apa sebetulnya, jejaknya ada di mana saat itu. Setelah dijelaskan itu, mungkin bisa diuraikan bagaimana cara saya maupun anggota para pemain, misalnya anak-anak ini gitu kan ya, itu apakah ada mekanisme tertentu yang dilakukan saya untuk menarik para talent saat itu. Kedua, apakah ada adik kita ini, abang-abang kita ini, kakak-kakak kita ini sudah punya produk, dalam arti kata produk untuk dunia entertain. Misalnya saya akan membuat atau sudah membuat yang namanya album kompilasi mereka, ya kan? Jadi bukan cuma sekedar tur-tur di mall-mall yang seperti abang katakan, tetapi ada satu produk yang betul-betul dihadirkan. Karena saya ketika mereka bernyanyi, mereka punya bakat yang luar biasa, anugerah. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bapakku. Jadi memang Shine ini untuk basicnya itu memang kita label Bang. Gitu. Jadi Shine ini sudah dari 2007 berdiri dan sudah banyak juga talent-talent yang sudah kita wadahi dalam Shine ini. Terus untuk menjawab bahwa mereka ini memang mekanismenya adalah kita 2023 itu kemarin kita bikin kompilasi untuk bintang imut untuk anak-anak gitu. Jadi mereka memang tergabung dalam kompilasi bintang imut, dan juga kalau untuk dewasa itu kita juga ada kompilasi, tapi memang baru beberapa lah, belum semuanya masuk gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah mencukupi baru kita launching gitu. Jadi yang buat dewasa ini memang yang untuk solois ini memang kita sedang kita pikirkan kompilasinya. Terus ada satu lagi nih Kak Andin. Kalau Kak Andin ini memang dia genrenya adalah dangdut gitu. Jadi nanti pun kita akan melihat penampilannya gitu. Jadi kalau untuk Shine ini memang sekali lagi kita basicnya label gitu. Dan juga untuk kedepannya untuk yang tadi saya bilang akan ada perform dan itu pun untuk promosi bintang imut dan juga label kompilasi untuk dewasanya gitu. Terima kasih. Ini tercetus sekarang aja ya. Ada 7 orang kan ya, dengan usia yang beragam. Belum ada di sini, apalagi di luar yang namanya grup
dengan anggota yang seperti ini, dengan beragam usia, dengan beragam karakter, dengan beragam genre. Apakah tidak mungkin luar biasa kalau tiba-tiba Abang membuat grup dengan personil mereka? Oke, ini udah saya pikirkan banget nih Om. Jadi ini inget gak, tahu gak lagunya Michael Jackson yang We Are the World? Itu kan semua kan ya, semua dari usia segala macam. Kemungkinan aja bisa aja kita bakal membuat versi itu, versi Shine. Maksudnya di Indonesia belum ada yang seperti itu soalnya. Betul Om, setuju. Siapa tahu aja mungkin di pertengahan tahun kita bakal mungkin saya bakal bikin lagu seperti itu. Saya bakal mikirin musik lagu seperti apa yang semua usianya bisa bakal relate, genrenya seperti apa. Pokoknya kayaknya itu memang udah bayang Om, bener Om. Betul Om, betul. Kalau ada ini menyediakan ini sudah memuaskan nih. Bener. Belum ada di Indonesia kayak gini. Iya, out of the box. Tanya dong sepatunya berapa itu? Lagi kan? Ada Oma. Kalau saya ini kan apa yang kecil saya kenal itu kan itu kan eranya Joshua itu kan. Jadi saya mau nanya proses kalau untuk anak-anak kecil ini proses rekamannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah lagu nyanyi dulu nanti kita susah sih Om. Jadi apa? Yang pertama nunggu moodnya anak-anak kan gitu kan. Terus juga mesti pelan-pelan. Yang paling susah adalah membuat proses kreatifnya gitu kan, aransemennya. Karena kita mesti ternyata bikin lagu itu pengaruh sama psikologis juga kan. Jadi kita yang membuat lagu harus mikirin, oke, psikologis anak-anak ini lagu dengan segmentasi usia segini gimana nih untuk para pendengarnya seperti apa. Nah itu saya sekolah lagi gitu kan, belajar lagi. Itu jauh lebih susah daripada ngerjain lagu-lagu yang major ya gitu. Lagu anak susah banget, susah. Tapi untung di Shine ini kita belajar semuanya Om gitu. Jadi kita garap semuanya. Ilmu baru lah. belajar ilmu psikologis ini. Itu kalau pas rekaman dia nyanyi duluan, kita musik dulu atau musik dulu, nanti baru pelan-pelan. Ayo nanti lari, efek lagi. Ya. Cukup kalau saya nanya lagi kan baru musik mulai. Tanya lagi tidur lagi. Mungkin mau tanya sama anaknya, mungkin langsung juga apa-apa.